Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Karisma Putri dengan NIM 2206211030. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih teori dapat diterapkan dalam kasus bisnis nyata. Teori etika bisnis diterapkan dalam berbagai situasi bisnis nyata. Salah satunya adalah PT Pertamina, perusahaan energi terbesar di Indonesia. Salah satu teori yang relevan adalah utilitarianisme yang menekankan keputusan yang membawa manfaat terbesar bagi banyak orang. Misalnya pada tahun 2020, PT Pertamina memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin dan panel surya. Meskipun investasi awalnya cukup besar, mereka tahu bahwa kedepannya ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang berdampak buruk bagi lingkungan. Keputusan ini bukan hanya menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, tapi juga membawa manfaat untuk masyarakat dan lingkungan yang selaras dengan prinsip utilitarianisme. Selain itu, ada juga teori deontologi yang lebih berfokus pada kewajiban dan aturan moral. Misalnya PT Unilever yang dikenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan dan integritas. Unilever memiliki kode etik yang sangat ketat, termasuk komitmen terhadap pengurangan limbah plastik dan keberlanjutan dalam produksi barang-barangnya. Meskipun menggunakan bahan baku ramah lingkungan lebih mahal, Unilever tetap memilih untuk menjaga prinsip tersebut karena mereka percaya bahwa keberlanjutan dan tanggung jawab sosial adalah kewajiban moral mereka. Nah, yang kedua adalah apakah ada teori yang lebih relevan untuk kondisi saat ini? Untuk kondisi bisnis saat ini, ada teori yang lebih relevan, yaitu etika berbasis keadilan atau fairness di dunia bisnis modern. Transparansi dan keadilan sangat penting, misalnya perusahaan seperti PT Telkom Indonesia yang pada beberapa tahun terakhir meningkatkan upaya mereka dalam memastikan akses internet yang merata di seluruh Indonesia, bahkan di daerah terpencil. Ini adalah contoh dari etika berbasis keadilan, karena mereka berusaha memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengakses informasi dan teknologi tanpa memandang status ekonomi atau lokasi. Selain itu, dengan semakin tingginya kesadaran akan isu sosial dan lingkungan, etika keberlanjutan atau sustainable ethics juga sangat relevan. Misalnya PT Danawan Indonesia yang berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik dengan meluncurkan program untuk menggunakan plastik daur ulang dalam kemasan produk mereka. Ini adalah respon terhadap kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencerminkan betapa pentingnya etika keberlanjutan di dunia bisnis saat ini. Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.